Hai guys, video ini gue akan membahas tentang bodo amat. Gimana sih bodo amat bisa membuat seseorang bisa sukses? Seperti lo ketahui bahwa sukses dapat diartikan ketika seseorang telah berhasil dalam mencapai tujuan. Sukses bukan hanya ketika seseorang memiliki banyak uang, tidak hanya ketika seseorang menyelesaikan masa studinya dengan baik, tapi sukses dapat dikatakan sebagai seseorang yang telah mengubah karakternya dengan baik, berhasil membuat orang tuanya bahagia, berhasil membuat dirinya bahagia, membantu orang lain, berhasil diet, berhasil glow up, dan masih banyak lagi yang dapat kita katakan dengan berhasil. Seringkali kita mendengar seseorang mengucapkan kata bodo amat. Menurut gue, mereka mengucapkan ketika dia merasa tertekan. Menurut gue itu hal yang tidak valid, karena bodo amat bukan untuk diucapkan tapi untuk diterapkan. Contoh, gue pernah ngalamin. Jadi teman gue ini bilang nih, Steph, doi lo buat SG nih sama cewek. Terus gue bilang, bodo amat. Gue bilang bodo amat, tapi gue stalking ceweknya. Akhirnya gue sedih. Sangat jelas nih ketika seseorang hanya mengucapkan saja, kita tidak dapat menentukan apakah seseorang itu sedang bodo amat atau memiliki karakter bodo amat. Itu bukan sekedar hanya diucapkan, tapi dapat kita lihat mereka membawakan karakter bodo amat itu. Jadi bodo amat itu bukan tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Gue melihat buku ini nih yang berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat oleh Mark Manson. Gue belum baca buku ini sih, tapi gue melihat penilaian orang-orang tentang buku ini. Gue jarang sekali melihat buku bergenre self-improvement, jadi gue udah baca gimana penilaian orang tentang buku ini. Memang benar-benar self-improvement, menggunakan kata-kata yang kasar dan belak-belakan, tapi dapat mendidik lo secara karakter dan bertindak, memberikan kalimat-kalimat motivasi, memberikan semangat. Buku ini tidak berbicara bagaimana cara meringankan masalah atau rasa sakit, bukan juga panduan untuk mencapai sesuatu. Namun sebaliknya, buku ini akan mengubah rasa sakit menjadi kekuatan dan mengubah masalah menjadi masalah yang lebih baik. Khususnya buku ini akan mengajari untuk peduli lebih sedikit oleh Mark Manson. Untuk lo yang mudah stres, buku ini sangat rekomendasi. Dengan bersikap bodo amat, kita belajar untuk menjadi apa adanya, menguatkan pola pikir secara rasional. Dengan lo bersikap bodo amat tadi, lo dapat berdamai dengan diri sendiri dan lo dapat menghilangkan stres. Lo dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ada beberapa alasan bersikap bodo amat agar menjadi sukses. Yang pertama, memikirkan omongan orang hanya akan membuat lo jadi pribadi yang tidak berkembang, karena lo takut untuk mencoba segala sesuatu hal yang baru. Hal itu dapat membuat lo ketinggalan jauh. Lo sibuk mikirin omongan orang-orang, sehingga lo tidak punya waktu untuk kerja keras dalam mencapai tujuan. Jadi kapan waktunya lo bisa untuk memikirkan tujuan lo? Kedua, daripada memikirkan omongan orang, lebih baik melakukan hal-hal yang membuat hati lo senang. Yang ketiga, menghindari kebiasaan overthinking. Dengan bodo amat lo dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, lo harus ingat kemampuan lo pun ada batasnya. Jadi wajar saja kalau lo tidak mampu untuk menyenangkan semua orang. Yang kelima, lo tidak harus mengikuti standar ekspektasi kehidupan orang lain. Hidup dengan menuruti ekspektasi orang lain memang tidak menyenangkan. Lo pasti harus terus menuruti standar yang orang lain buat. Padahal belum tentu dengan menuruti standar dan ekspektasi orang lain akan membuat hidup lo menjadi lebih baik dan bahagia. Kalau terus memikirkan standar yang diberikan orang lain, maka tentu saja hal itu akan menjadi beban. Dengan lebih bersikap masa bodoh tentang ekspektasi orang lain terhadap lo, tentu lo akan lebih fokus pada target hidup lo sendiri. Hingga lo tidak perlu lagi berusaha untuk selalu menyenangkan orang lain dan menuruti setiap standar yang mereka berikan. Bahagialah dengan standar yang lo miliki. Kita juga dapat melakukan penolakan jika seseorang tidak memiliki prinsip yang sama dengan kita, karena tidak semua orang memiliki prinsip yang sama. Dan jika itu dapat merugikan, kita juga dapat melakukan penolakan secara sopan. Bodo amat bukan berarti merusak etika dalam berbicara, tapi bodo amat bertujuan untuk mengubah kebiasaan seseorang yang suka menghakimi orang tanpa tahu kebenarannya, dan tanpa mereka sadari, mereka sudah membuat hatinya bersedih. Gue bukan bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, karena gue sendiri juga pernah mengalami hal seperti itu. Gue terlalu peduli kepada orang-orang sehingga gue lupa akan tujuan gue. Jadi kalau lo punya masalah, lo selesaikan sendiri. Dan jika lo butuh saran dari orang lain, lo bisa pilih saran mana yang masuk akal terhadap permasalahan lo. Kenapa gue memilih untuk membahas bodo amat? Karena gue sendiri pernah ikut campur terhadap permasalahan orang yang bahkan itu bukan urusan gue. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.